Apa saja peran suami dalam rumah tangga yang tidak boleh diambil oleh istri? Dari Ibu Angelika. Tugas yang tidak boleh diambil oleh istri. Iya. Ya, tugas, peran, tanggung jawab. Oke. Alkitab mengajarkan bahwa suami kepala, istri penolong. Ya, suami kepala, istri penolong. Ya, itu aja esensinya. Esensi kepala itu apa sih? Punya tujuan, mengambil keputusan, bertanggung jawab. Ini yang paling penting, 3 ini aja, jangan banyak-banyak. Kalau saya bilang kepala adalah 6, 7, 8, 9, padahal aku nggak bisa Pak Jarot. Pelajarannya terlalu bagus, jadi orang bilang nggak bisa. Punya tujuan. Kepala itu kayak presiden, punya tujuan, punya visi. Mengambil keputusan, ya, bertanggung jawab. Kalau pinter, nggak semua orang bisa pinter. Kalau kaya, nggak semua orang bisa kaya. Pandai, nggak semua orang bisa pandai. Istri lebih pandai daripada suami, nggak masalah. Tapi suami punya tujuan. Dia mengambil keputusan, dan dia bertanggung jawab. Makanya kalau istri mau mengambil keputusan, jangan serahkan kepada suami untuk mengambil keputusan. Tapi suami saya lelet, Pak, kedula, tapi keputusannya pelan. Ya ibu menolong suami mengambil keputusan. Contoh, Pak, anak kita tuh sekolah di sini atau di sini gitu, nggak dijawab, jawabnya terserah kamu gitu ya. Ibu jangan mengambil keputusan, jangan diambil alih. Biar suami yang memilih. Tapi dia lama banget, Pak. Ya berikan dia data-data supaya dia mudah mengambil kesimpulan. Ya, Pak, begini ya, Pak ya. Kalau anak sekolah di sini, Pak, itu kurikulum internasional, Pak. Kalau di sini itu nasional plus. Kalau di kurikulum berbasis karakter Kristus, Pak. Kalau yang ini gitu ya, jelaskan perbedaan kurikulum masing-masing. Saya percaya suami tambah pusing. Ya kan? Maka ibu berikan data yang lain. Ya, yang suami bisa mengambil keputusan, Pak, kalau sekolah di sini, Pak, uang pangkalnya 20 juta, Pak, SPP-nya 1 juta, totalnya 80 juta. Kan sekali sekian bulan, kali sekian tahun. Nah, kalau yang di sini, Pak, uang pangkalnya murah, Pak, tapi SPP-nya mahal, Pak. Ini totalnya 300 juta, ini 200 juta. Yang satu ini, Pak, uang pangkalnya sekian, SPP sekian, totalnya 80 juta. Jadi yang mana ya, Pak ya? Gitu. Nanti anak Bapak suami pasti bilang, ya sudah, yang itu saja, yang 80 juta. Pak, tapi itu jelek, Pak Jarot. Aku nggak suka anak sekolah di situ. Ya, jadi penolong yang cerdik dong, ya. Yang 300 juta diceritakan, yang 200 diceritakan, yang 80 nggak usah diceritakan. Cari lagi sekolah internasional, yang satu, yang 500 juta, gitu. Itu namanya penolong yang cerdik, gitu. Jadi anak istri memberikan data supaya presiden mengambil keputusan, menterinya pinter, menteri tahu keputusan mana yang bagus. Tapi kalau untuk yang strategis dia ngambil keputusan ada sedikit kesalahan, digoyang, digoreng sama partai, dicopot itu menteri gitu ya. Maka kadang-kadang lemparkan ke atas saja untuk keputusan-keputusan. Tapi tentu keputusan yang penting. Anak sekolah di mana, berjemaat di mana, buka usaha dan sebagainya. Tapi kalau misalnya hari ini makan apa, ya itu sudah wewenangnya ibu. Ibu nggak perlu tanya suami, Pak, beli brambang sekilo apa 2 on? Gitu. Suami jawab terserah kamu. Gitu. Jadi jangan dikit-dikit nanya juga sama suami. Jadi keputusan-keputusan hal yang penting. Suami adalah punya tujuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Nah, istri menolong suami. Menolong apa? Apa yang suami kurang. Suami ini orangnya baik, tanggung jawab, rohani, jujur, takut akan Tuhan, kudus, tapi kurang pandai cari duit. Ibu boleh menolong cari duit. Punya usaha, bisnis, boleh. Kayak Amsal 31, itu wanita bijak. Itu Amsal 31 kan dari ayat 18-nya sampai ayat 22-nya. Dia punya kebun anggur, dia punya pemintalan, dia membawa ikat pinggang kepada para pedagang, dia bangun pagi-pagi dan membuat permadani. Usahanya banyak sekali, nggak masalah. Wanita milenial tidak harus di rumah, ya boleh bekerja. Bahkan wanita tidak harus bisa masak, yang penting bisa gocek, bisa GoFood, selesai gitu kan. Tapi wanita boleh kalau emang dia bakatnya cari duit, menolong cari duit. Wanita nggak bisa masak, tidak kehilangan kewanitaannya. Termasuk juga laki-laki bisa masak, nggak apa-apa. Dulu orang Jawa bilang, itu cupak itu laki-laki. Laki-laki jangan cuci piring, nanti ngurangin nggak ada hokinya. Itu juga nggak ada ayatnya itu ya. Bapak boleh cuci piring, ibu boleh cari duit. Soal pekerjaan-pekerjaan teknis seperti itu, boleh sepakatin siapa mengerjakan apa. Apalagi di luar negeri, nggak ada namanya pembantu rumah tangga kayak di Indonesia. Indonesia ini kan kita gaji nggak seberapa, kita bisa hidup kayak sultan ya kan, punya pembantu, punya sopir. Cela, coba ada punya buyer dari luar negeri. Ya, saya dulu bisnis ekspor 8 tahun. Saya bilang sama buyer saya punya sopir 1, pembantu 2. Wah, dia terkagum-kagum. Nah, di luar negeri orang punya sopir, punya pembantu, hanya konglomerat itu gitu ya. Di sana aduh, apalagi orang Indonesia yang udah ke luar negeri udah tahu kan, ya mereka suami yang ngevakum lantai bareng-bareng. Jadi
hal-hal seperti itu boleh dikerjakan suami istri bolak-balik, nggak apa-apa. Bahkan kalau masak, coba Anda cari daftar chef hebat di muka bumi atau di Indonesia ini. Nanti lebih banyak kejumpain nama laki-laki. Karena laki-laki itu kalau masak kan, memang laki-laki itu serba boros, murah hati gitu kan. Jadi masak pun bumbunya murah hati. Kalau ibu-ibu bumbunya irit, makanya nggak enak. Jadi ini boleh kebolak-balik dalam hal itu nggak apa-apa. Tapi sehebat-hebatnya wanita di luar rumah, dalam hal rumah tangga penting, biarlah suami yang mengambil keputusan. Itu namanya menjadikan laki-laki seorang laki-laki, menjadikan suami seorang laki-laki, supaya itu bukan area. Karena kalau istrinya lebih pintar, lebih pandai, lebih sukses, dan dia tetap menempatkan diri sebagai penolong yang tidak mengambil keputusan, kenapa begitu? Kita kembali kepada Alkitab. Apa sih dosa pertama kali itu? Dosa pertama kali adalah Hawa yang mengambil keputusan, bukan Adam. Mereka pergi bersama-sama loh. Kan ayatnya berkata begini, lalu Hawa memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Mereka pergi bersama-sama. Tapi Hawa memimpin perjalanan. Hawa yang menghadapi pencobaan dan Hawa yang mengambil keputusan. Dia nggak nanya sama Adam. Maka Hawa mengambil keputusan, makan buah, lalu memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi kesalahannya adalah Hawa mengambil keputusan. Kesalahannya Adam juga, berarti dia tidak memimpin. Kesalahannya Adam, dia tidak mengambil keputusan, dia tidak berperan. Ya, tapi sering juga saya bilang begini, kesalahan dosa pertama kali itu salah menu gitu ya. Hawa memberikan menu yang salah kepada Adam. Jadi ibu-ibu tidak harus bisa masak, tapi ibu-ibu harus ngerti menu. Ya, menu yang baik buat anaknya supaya anaknya pinter, menu buat suaminya, menu yang benar ya, jangan wah suami saya ini diabetes, kasih aja gudeg teh manis, mati dia ya kan. Suaminya darah tinggi, oke, aku berikan tengkleng, mati dia. ini pembunuh ini. Jadi wanita saya kabar gembira buat ibu, saya mengajarkan wanita tidak harus bisa masak ya kan, yang penting bisa go food dan ngerti menu. Nah, kalau ngerti menu kan menurut saya asal mau belajar pasti bisa ya. Jadi wanita nggak sulit kok, nggak harus bisa masak ya kan. Tapi jadi laki-laki juga nggak sulit juga, nggak harus lebih kaya, nggak harus lebih pintar, tapi bertanggung jawab mengambil keputusan. Menurut saya itu semua orang bisa melakukan. Menurut saya itu ya, Tuhan berkati.